Halo, assalamualaikum. Oke, balik lagi with my channel. My name is Uus. Nah, karena kali ini suasananya sedang gelap ya, karena memang di petang hari. Nah, kali ini aku mau share ke kalian, mau bahas tentang bagaimana sih perasaan yang kita alami. Coba dong kalian share ya perasaan kalian, dan ini pasti deep banget ya, karena setiap orang itu pasti pernah mengalami yang namanya rasa sakit, jatuh, bangun, dan kecewa yang teramat dalam. Nah, aku di sini pingin cerita ke kalian soal pengalaman pribadi aku, dan juga mungkin kalian sama ya, punya pengalaman pribadi yang sangat tidak mengenakan sehingga kalian cukup depresi atau mungkin juga susah untuk move on, bahkan barangkali sangat-sangat sukar ya untuk hidup. Jadi sepertinya seperti pepatah mengatakan, hidup segan mati tak mau. Baik, cerita aku dimulai dari sini. Nah, sebelum aku ceritain apa yang aku rasakan, pernah gak sih teman-teman ngerasa rasanya sakit kayak gimana, rasanya kehilangan kayak gimana, atau rasanya dihancurkan kayak gimana? Pernah nggak kalian ngerasa kayak gitu? Apa sih yang kalian rasain? Apa biasa aja, B aja gitu? Atau mungkin kalian ngerasa teramat perih? Misalnya sebagai contoh, kalian dihianati oleh pacar kalian, dihianati oleh pasangan kalian. Gimana rasanya? Apakah kalian seolah tidak ingin hidup? Apakah kalian ngerasa ingin balas dendam atau seperti apa? Karena guys, sekarang-sekarang ini kalau aku lihat di berita-berita ya, banyak sekali hal-hal yang di luar nalar kita. Jadi mereka-mereka yang notabene adalah pasangan suami istri, anak dan ayah, anak dan ibu, kemudian masih ada ikatan family. Mereka dengan seperti tanpa sadar ya, ataupun sadar, aku nggak tahu. Tapi yang pasti aku banyak mendapati berita, karena memang yang namanya berita itu kan terblow up ya, dimana kasus-kasus pembunuhan ya, sampai hal yang enggak banget. Dan kita kadang-kadang, kok kenapa sih sampai setega itu, sekejam itu, dua insan manusia yang sebelumnya saling mencintai malah saling menyakiti, bahkan melakukan hal-hal yang benar-benar di luar akal sehat manusia, dengan menghabisi nyawanya, dengan come on man. Jadi kalau diceritain itu benar-benar yang sangat-sangat menyakitkan, pilu, dan terlebih tragis. Nah, jadi di sini pentingnya sebetulnya kita untuk bercerita ya ke the other person ya, tanpa harus dengan tujuan mengumbar aib, atau kalau memang sulit untuk diceritakan, kita bisa alihkan apa yang kita rasain, kesedihan-kesedihan kita atau permasalahan-permasalahan kita, mungkin lewat tulisan supaya bisa lebih bermanfaat ya, atau mungkin juga sharing memang kepada sesuatu atau kepada seseorang yang memang bisa dipercaya gitu ya, tanpa harus, yang namanya sharing itu tidak harus semuanya kita
curahkan sebanyak-banyaknya atau sejujur-jujurnya. Kita bisa ambil kulit-kulitnya aja atau mungkin middle ya, middle cerita. Dimana kalaupun mereka tidak bisa memberikan saran, ya paling tidak mereka mendengarkan. Yang penting kita tahu batasannya, mana yang harus kita share, mana yang enggak. Paling tidak itu untuk membuat kita jangan sampai melakukan tindakan-tindakan konyol, kan seperti itu. Atau ya paling tidak kita sebagai umat Islam ya lebih banyak istighfar, dekatkan diri ke Allah. Karena teman-teman, yang aku rasain juga dalam hidup ini di umurku yang more than 30 ya, aku beberapa kali mengalami yang namanya rasa kecewa yang mendalam. Saat itu aku merasa benar-benar ya seperti tadi, hidup segan mati tak mau. Merasa benar-benar kalau kasusnya adalah dihianati oleh pasangan ya, kok tega banget gitu. Kok bisa melakukan hal sejauh itu, setega itu, padahal we love each other ya kan, dan kita ever merasakan susah senang bareng ya. Atau misalnya kita kecewa dengan suatu kondisi, kok hidup terasa sangat menjepit sekali gitu ya. Rasa-rasanya ingin berontak, ingin teriak di dalam air gitu ya, yang begitu dalam. Rasa-rasanya aku kayak susah untuk hidup, susah untuk move on. Dan itu butuh waktu beberapa hari. Ya untungnya kalau aku sih secara pribadi, karena ketika mendapati sesuatu yang tidak mengenakan itu, aku tampil biasa aja di publik. Artinya orang tidak tahu bahwa apakah aku senang ataukah aku sedang susah, karena aku itu ketika senang ya terlihat sumringah, ketika sedih aku terlihat gemuk ya. Jadi aku agak sedikit lain ya, artinya ketika aku banyak problem larinya malah ke makanan. Jadi kalau kalian mendapati aku gemuk, yaitu sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi untungnya aku banyak orang-orang yang memberikan saran positif ya ketika aku ada something trouble atau something problem in my life gitu ya. Atau karena aku suka menulis, ya aku torehkan ketulisan aku menghadap sama Allah. Tapi memang di situ teman-teman, kita tidak dengan mudah untuk lari ya atau melupakan masalah itu. Pasti sometimes dan some of the day kita akan sering bergelimang air mata ya. Dan kadang-kadang kita seperti malas buat ngapa-ngapain. Karena kita ngerasa, kok hidup kayak gini banget sih. Aku kecewa berat. Aku ada di bawah garis ya, atau di bawah titik nadir gitu ya. Itu tuh rasanya yang sakit banget. Yang gak enak banget. Mungkin teman-teman kan pernah merasakannya. Ya gak sih? Dan itu tuh manusiawi. Tidak untuk dibully atau untuk wah lu gitu aja kok cengeng or anything else gitu. Itu tuh wajar, humanis gitu loh. Nah, yang penting gimana caranya kita mencari jalan untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, jadi coba kalian explore sejauh apa rasa kesedihan kalian. Yuk saling cerita di sini di YouTube aku. Pengalaman-pengalaman kalian sekitar kesedihan kalian. Siapa tahu bisa membantu. Dan siapa tahu tidak perlu kalian melakukan hal-hal yang konyol. Karena balik lagi, hal konyol itu biasanya dilakukan manakala itu ya mumet gitu ya, tidak menemukan jalan keluar. Dan kadang-kadang karena tidak bicara dengan orang lain.
Nah, yang penting tadi kan aku bilang, ketika kita bicara pun ya tahu batasan, tidak perlu di-blow up semua, namun kita sampaikan. Siapa tahu orang lain, "Oh, harusnya kamu tuh seperti ini, seperti ini." Nah, yang penting ya tadi, carilah orang yang bisa dipercaya. Seperti itu. Atau kalau mungkin terhadap satu orang bahwasanya eh, kalian insecure ya, merasa tidak aman cerita ke satu orang, tinggal bikin saja forum. Mungkin di situ bisa forum keluarga, di mana lebih dari 3 orang juga nggak masalah bahwa kalian sedang punya masalah ini nih. Tolong dong bantu. Nah, kalau misalnya yang terjadi, boro-boro membantu mereka malah membuli atau malah menyalahkan gitu ya. Pasti kok satu di antara mereka ada yang iba dengan kalian. Nah, jadi artinya di sini yang perlu digarisbawahi adalah kita mencari solusi untuk setiap permasalahan-permasalahan kita. Karena yang namanya mencari solusi itu bukan hanya di permasalahan hidup, bahkan di ilmu pengetahuan pun itu kan masalah. Misalnya kita bikin skripsi, kita bukan mencari masalah, bukan sebetulnya, tapi menemukan masalah yang nantinya untuk dicari solusinya. Sama di hidup kita juga, temukan masalah kita sebetulnya apa, lantas kita temukan solusinya. Banyak banget orang yang ketika tahu masalah kita, dia akan berkata, sabar ya, tawakal, serahkan semuanya pada Allah, ikhlas ya. Pernah nggak seperti itu? Pernah nggak kalian mendapati seperti itu? Pastinya sangat pernah ya. Nah, jadi memang kalau orang lain itu bicara mudah, bahwa sabar, tenang, tawakal. Terus apakah mereka salah? Enggak, mereka nggak salah, bener kok ngasih saran-saran atau nasihat-nasihat seperti itu, ngadem-ngademin ya nggak apa-apa. Jadi artinya orang yang mengatakan sabar tawakal itu tidak salah, tetapi bagi yang mengalami itu tidak mudah. Nah, terus apa dong yang harus kita lakukan, sikap kita? Ya, kita terima kata-kata sabar atau tawakal dari orang lain itu dengan lapang dada, dan kemudian ketika kita masih sulit untuk melupakan atau move on atau memulai lagi hal yang baru ketika kita terjatuh sejatuh-jatuhnya, ya kita harus bersabar. Karena kan balik lagi kita berpegangan pada Al-Quran bahwa ini kalau salah dikoreksi ya, innama ma'as sabirin, ya kan? Ya enggak. Jadi ya intinya kita harus sabar, karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Sulit memang untuk bersabar itu, butuh waktu dan butuh kita menghela nafas. Nah, jadi mungkin sedikit tips dari aku, ketika kalian mendapati suatu masalah, kalian jangan langsung emosi dulu. Ada baiknya kalian menghela nafas dulu sebentar. Nah, karena itu juga ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ya, secara biologi, bahwa ketika kita bermasalah, itu oksigen tuh naik ke otak. Nah, dan di sana dia itu akan mengerucut. Jadi artinya oksigen itu tidak lagi ke seluruh tubuh secara massal seperti kondisi sedang tenang, tapi dia akan memuncak, mengerucut, dan yang lainnya ini akan kekurangan oksigen. Maka timbullah emosi yang meningkat. Nah, sehingga acap kali kita melakukan tindakan-tindakan konyol ya, karena secara biologi pun oksigen kita terkurangi, dan secara keislaman atau agama ya kita dalam kondisi yang tidak sabar atau sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu, yuk mari bareng-bareng kita sabar. Sebaik apapun permasalahan yang kita hadapi, percayalah bahwa semua itu memang sudah suratan, dan kita tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Karena pada akhirnya ketika kita tidak ada di dunia ini, cepat atau lambat, pada akhirnya yang ditanya bukan masalah kok, atau bukan
kamu prestasinya seperti apa di dunia, bagaimana masalahmu. Dan masalah itu adalah hanya sebuah tantangan yang mana nantinya outputnya seperti apa. Nah, justru memang ada benang merahnya. Dari masalah itu, kita akan menjadi manusia seperti apa. Apakah akan bersabar dan akhirnya sukses menjadi lebih baik? Apakah kita akan bersikap konyol tadi? Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja dari aku untuk share sore ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian senang dengan konten-konten yang aku suguhkan, silahkan jangan lupa subscribe dan juga share videonya dan juga komen, saran gitu ya. Dan silahkan kalian bebas untuk berbagi pengalaman karena aku juga pengen membangun komunitas di mana aku pengen supaya kita itu anak bangsa cerdas-cerdas dan juga berpikir jernih. Karena guys, dewasa ini sudah banyak ya, terutama manusia-manusia Indonesia yang berpikirnya sudah mulai tidak jernih. Jadi yuk kita kembalikan kejernihan kita. Oke? Itu saja. Bye.